Horas. Terpujilah Dia yang boleh mempertemukan kita di pagi hari ini. Mari saya ajak kita teduh, saudaraku, kita menghadap Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, terpujilah Engkau di pagi hari ini. Kami menaikkan puji syukur, biarlah nama-Mu selalu kami agungkan, kami muliakan. Dan kami mohon ya Bapa, penyertaan-Mu yang telah terjadi melewati malam yang gelap, akan selalu membaharui kami, terlebih menjalani hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu dari 1 Korin 4 ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ketika firman Tuhan ini berkata-kata tentang sadar, ya, Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan tidak jauh beda dengan kita. Dia juga mempunyai keterbatasan berpikir, keterbatasan menjaga dirinya lewat aktivitasnya, segala kemampuannya. Maka tidak adalah salah juga, kurang lebih sama seperti Rasul Paulus. Bukankah kita juga sering tidak sadar? Tidak sadar di mana kita? Tidak sadar kalau ucapan kita itu telah berlebihan. Demikian juga ketika orang sangat serius, kita tidak sadari, kita terbawa dengan alam pikiran kita sendiri. Pada akhirnya kita kurang menghargai orang lain. Ada apa dengan Rasul Paulus ketika dia tidak sadar akan sesuatu? Karena memang setiap kehidupan itu penting diisi dengan setulus-tulusnya, dengan sejujur-jujurnya. Berbahagialah kita sebagai orang percaya yang boleh dengan segera menyadari itu, dan kita akan beranjak dari ketidaksadaran menjadi sadar. Lalu ketika kita sadar, maka apa yang kita lakukan tentunya adalah hal yang sangat bermanfaat, hal yang sangat berguna. Di sana ada penghargaan di antara kita dengan orang lain. Dan demikian juga sambutan orang lain kepada kita akan tercipta sebuah hubungan yang harmonis. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus juga mengatakan, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Boleh menyalahkan diri, tetapi jangan terus-menerus. Ya, artinya apabila kita sadar ada kekurangan kita menyalahkan diri karena memang ada poin, ada nilai kita berikan kepada diri kita. Contohnya misalnya sikap pelupa. Nah, sangat manusiawi sekali. Nah, saya lupa. Teman kita lupa. Nah, sangat lumrah. Kita sadar akan itu. Tetapi jangan dibenarkan untuk sikap yang demikian. Terlebih misalnya kelalaian untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Rasa hormat jemaat mula-mula kepada Tuhan, melaksanakan ibadah dengan setia. Ketika kita sudah mengetahui itu lewat firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, maka persiapkan diri, persiapkan hati. Dalam persekutuan gereja ada aktivitas kita di mana Tuhan
menyongsong kita lewat anugerahnya. Saudara-saudaraku, Allah tentu adalah hakim yang baik bagi kita. Tidak hanya melihat segi luarnya, tetapi melihat segi dalamnya. Tunjukkan kepada Tuhan bahwa setiap kesempatan hidup kita itu adalah kesempatan anugerah, berkat. Dan Tuhan akan membela kita dalam setiap buah-buah hati, buah pikiran kita yang mengarah kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudaraku, mari kita jalani hari ini dan ingat selalu, pastikan diri untuk berusaha dalam suasana sadar melakukan segala sesuatu, baik hal yang kecil, yang sederhana, karena di sana kita bersaksi tentang Tuhan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Dan karena kebaikan Tuhan, maka setiap saat kami layak mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Ikun buanu nami do diri nami Tuhan. Pikiran, roh dan jiwa kami. Sebab Tuhan penuh kuasa untuk membentuk kami kembali, agar kami seperti tanah liat dalam bejana. Kami merelakan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan bentuk, karena kami sadari rancangan Tuhan atas hidup segenap orang percaya adalah rancangan kebaikan. Pelihara kami Tuhan. Biarlah kami selalu sadar apabila melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami dengan segera beranjak kepada kebaikan baru dan nama Tuhan dimuliakan. Kasihani kami Tuhan, teruskan berdoa bagi anak-anak Tuhan yang mungkin menyalahkan dirinya, menilai kehidupannya hanya dari sudut salah, sehingga mengabaikan ucapan syukur. Ajari kami Tuhan untuk berperilaku sopan, baik dan jujur. Kasihani anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang mungkin harus menjalani masa proses pemulihan, pertobatan akan segala kelalaian dan kekurangan. Biarlah semuanya itu dijalani, namun Tuhan akan membela segala proses kebaikan yang terjadi dalam umat Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita. Amin. Saudaraku, salam sehat selalu.